Shalom, salam damai sejahtera Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Kita ketemu lagi di acara Embun Surgawi. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang surga, terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, kebaikan Tuhan yang masih memberikan kesempatan pada hamba-Mu untuk mengisi hidup yang sebenarnya, yaitu memberi dan membagi firman Tuhan atau kesaksian, pengalaman, dan juga pertolongan Tuhan. Makasih Tuhan, kami serahkan acara ini dari awal sampai pada akhirnya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Judul renungan hari ini yaitu tentang api. Diambil dari Wahyu pasal 20 ayat 14-15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ini rambu-rambu atau peringatan bagi kita, supaya kita jangan sampai ada di lautan api. Yaitu kalau kita hidup tanpa pembaharuan dari Tuhan Yesus Kristus melalui kelahiran baru dari Roh Kudus. Di dunia ini kita ingat akan banyak api, kebakaran rumah, kebakaran gedung DPR, kebakaran hutan, dan banyak kerugian-kerugian, banyak yang kehilangan harta. Tapi kali ini kita akan bersama-sama juga memikirkan hal yang positif tentang api, yaitu saya ingat akan tiang api yang menuntun bangsa Israel waktu dipimpin oleh Nabi Musa, Harun, dan juga Miriam. Dengan tiang api mereka bisa berjalan di dalam kegelapan. Kemudian kita ingat akan Elia, bagaimana pertolongan Tuhan terhadap Nabi Elia pada waktu berlomba dengan 400 dewa Baal yang menang karena kayu-kayu yang dicurahkan air bisa mengeluarkan api. Itulah mujizat yang dialami oleh Nabi Elia. Juga kita ingat akan api, yaitu pada waktu murka Allah terhadap Sodom dan Gomora. Berbahagialah mereka yang taat untuk meninggalkan Sodom Gomora dan tidak menoleh ke belakang, sehingga ia tidak mengalami kematian, baik melalui api maupun hukuman, seperti istri Lut hukumannya dengan menjadi tiang garam. Kita bersyukur kalau ingat api, yaitu lidah-lidah api pada waktu turunnya Roh Kudus. Bersyukur karena turunnya Roh Kudus yang membuat kita punya pengharapan yang besar, membuat kita juga dapat mencapai kemenangan-kemenangan dengan pimpinan Roh Kudus melawan sifat-sifat daging ataupun segala tantangan, godaan, penderitaan yang ada di dunia ini. Dan juga kita bersyukur ada kabar yang luar biasa dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke 4 dikatakan, ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Itulah kedatangan Tuhan Yesus sebagai terang dunia. Dan bagi kita yang percaya menerima Yesus, kita juga menjadi anak-anak terang yang menerangi isi dunia ini, yang menerangi orang-orang yang masih dalam kegelapan, supaya mereka juga tertarik untuk menjadi terang bagi Tuhan, sehingga banyak orang yang dalam kegelapan berubah menjadi anak-anak terang yang menjadi berkat. Mari kita hayati lagu ini supaya kita ingat pada waktu kita ingat api, ingat pertolongan Tuhan. Perjalanan umat Israel ke Kanaan, terang dunia itu Yesus Kristus menuntun kita semua menuju surga indah mulia. Yang percaya pada Yesus Kristus, yang percaya katakanlah